Halo semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku bakal mendiskusikan buku karyanya Yumiri yang berjudul Tokyo Ueno Station. Dan diskusi kali ini nggak sendiri karena bareng sama Kak Yayang. Halo Kak Yayang, boleh perkenalan dulu? Hai Ica. Boleh langsung perkenalan aja. Ya, aku Yayang Fitri Anggraini dari channel bentar ya. Gak apa-apa. Pasti aja ada kucing kalau Kak Yayang. Hai semuanya, aku Yayang Fitri Anggraini dari channel Yayang Fitri Anggraini juga. Bisa ditemuin juga di Instagram Yayang Books. Aku biasanya bahas fiksi. Kalau belakangan ini kayaknya aku lebih sering bahas tentang literatur fiksi. Makasih. Oke. Ya, jadi kalau kalian penasaran sama literatur fiksi, boleh cek channelnya Kak Yayang, nanti aku taruh di description box. Sekarang kita langsung masuk aja ke diskusi kita kali ini, yaitu mendiskusikan buku Tokyo Ueno Station dari Yumiri. Tapi sebelum masuk pertanyaannya, aku mungkin ceritain sedikit dulu tentang ceritanya itu seperti apa ya. Jadi Tokyo Ueno Station itu adalah sebuah literatur Jepang yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Inggris, tapi belum ada translate ke bahasa Indonesia ya. Dan buku ini tuh bercerita tentang tokoh aku yang bernama Kazu. Dia itu di sini seorang homeless atau orang yang nggak punya rumah, dan dia menceritakan kejadian-kejadian yang ada di sekitar stasiun Tokyo Ueno itu, dan menceritakan juga kisah hidupnya. Kayak gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Aku mau tanya dulu nih, kira-kira Kak suka nggak sih sama buku ini, dan berapa rating yang Kak kasih? Aku sebenarnya bukan yang nggak suka dan bukannya suka ya, tapi lebih ke berkesan kali ya. Aku kasih rating 4, karena aku apresiasi banget cara penulisannya Yumiri di sini. Oke. Kalau aku sendiri, aku juga lebih ke mixed feeling gitu sih sama buku ini tuh. Di satu sisi aku tuh suka, tapi di satu sisi apa ya, tulisannya memang bagus, tapi bentuk narasi yang seperti ini tuh kayak bukan aku banget gitu. Jadi aku tuh kayak lebih suka cerita yang ada awal, terus klimaks dan akhir gitu. Sedangkan kan kalau tipe buku kayak gini kayak datar aja gitu, nggak ada klimaksnya kan. Nah, aku tuh kayak jadi mixed feeling gitu. Aku bingung mau kasih rating berapa. Jadi untuk sekarang aku belum kasih rating untuk buku ini karena aku nggak mau ngasih yang kecil, tapi nggak mau terlalu gede juga gitu. I feel you. Iya bener banget. Tipikal Jepang banget sih yang kayak gini. Iya bener. Oke, langsung aja kita cari tahu nih apa yang Kak Yayang suka dari bukunya. Yang aku suka itu soalnya dia kayak urban fiction gitu kan. Jadi dia memasukkan data-data dan cerita-cerita yang kejadian-kejadian nyata yang terjadi di Jepang. Jadi kayak suatu pengetahuan juga gitu buat aku yang baca. Terus dia itu nggak lebih dari 200 halaman, kalau nggak salah sekitar 100. Tapi aku lama bacanya karena bukan tipikal buku yang page turner. Ya, Cuman dia bergizi. Kalau menurut aku ya bergizi sih. Kayak banyak pelajaran yang diambil. Terus udah mana gitu, di sini kan dari sudut pandang Kazu. Dan Kazu ini lebih ke dia tuh nggak telling, tapi dia showing, dia mendeskripsikan apa yang dia rasain, yang dia lihat, yang sosok-sosok yang ada di kehidupan dia itu semuanya dia showing, bukan telling. Jadi kayak mixed feeling juga sih buat kitanya. Ini sebenarnya dia karakternya gimana sih? Dan tiap orang tuh bisa memahami karakter Kazu ini dengan beda-beda gitu. Dan itu pengalaman yang unik. Makanya aku bisa dibilang suka sih pas bagian itunya. Kalau nggak sukanya itu baca ini tuh walaupun cuman 180 halaman tapi harus dengan konsentrasi tinggi. Soalnya timeline-nya tuh nggak jelas. Nanti di paragraf 1 di paragraf awal dia nyeritain settingnya di tahun berapa, di umur dia berapa gitu, di mana. Terus nanti di paragraf selanjutnya dia bisa beda lagi, loncat. Dan dia nggak punya bab. Jadi satu buku itu cuma satu bab doang.
Dan itu kadang-kadang rada capek sih, soalnya Ya, harus butuh konsentrasi kan. Kayak gitu. benar-benar. Kalau aku sendiri, yang aku suka itu ketika Kazu tuh nyeritain tentang dirinya sendiri. Jadi di sini kan memang Kazu itu nyeritain banyak hal ya, dari mulai apa ya, ya sejarah lah, bisa dibilang sejarah Jepang, kayak sejarah kuil, sejarah waktu bom atom. Tapi aku tuh lebih suka ngelihat Kazu menceritakan tentang keluarganya, karena di situ aku bisa bersimpati sama si Kazunya yang dia itu jarang ketemu sama keluarganya karena dia harus kerja untuk menghidupi keluarganya. Itu cukup sedih banget sih buat aku, apalagi pas dia nyeritain kematian anak laki-lakinya Koichi. Itu sedih banget di situ. Dan aku juga suka waktu dia nyeritain gimana dia itu nggak bisa ngajak anak-anaknya jalan-jalan karena dia miskin. Di situ aku suka juga, dan aku juga suka dia nyeritain keadaan orang-orang yang sama kayak dia yang homeless juga, karena jadi bisa tahu gimana perasaan orang-orang yang nggak punya rumah itu kayak gimana. Cuma yang aku kurang suka sama yang paling utama gak suka itu adalah gak ada bab. Itu capek banget. Pas awal aku lihat, ini gak ada bab itu, aku udah langsung, aduh malas banget. Meskipun memang pendek, tapi kalau gak ada bab tetap bikin capek gitu bacanya. Terus aku juga kurang suka sama bagian-bagian yang ketika Kazu tuh menjelaskan sejarahnya sih. Walaupun memang itu banyak apa ya, pengetahuan yang bisa kita dapat, tapi jujur memang di bagian itu aku agak bosen kayak gitu. Iya benar. Terus selanjutnya nih, tadi juga udah sempat dibahas sama Kak Yayang kalau genre buku ini adalah urban fiction. Nah, tapi aku cari di Google juga, ada yang bilang kalau genre buku ini juga selain urban fiction adalah domestic fiction dan ghost story. Nah, kalau dari aku sendiri, aku pernah baca sebuah review ya tentang buku ini di Goodreads yang bilang kalau cerita ini tuh bukan cerita ghost story, meskipun nanti bakal kita bahas juga kalau si tokoh aku ini sebenarnya sudah meninggal gitu ya. Cuma aku juga merasa bahwa memang buku ini tuh bukan bergenre ghost story karena memang gak nyeritain tentang hantu gitu kan. Dan aku lebih setuju kalau genre buku ini tuh urban fiction, kalau yang tadi udah Kak yang jelasin. Dan jujur belum tahu dengan pasti genre buku yang apa ya, yang abstrak. Aku tuh merasanya buku itu abstrak gitu ya. Karena narasinya itu ya beda dari buku fiksi biasanya gitu. Kayak gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Genre Apa? buku ini apa sih? Apanya? Genre buku ini tuh Kalau menurut tepatnya apa? aku lebih ke urban fiction sih. Soalnya kan dari situ dia juga banyak berinteraksi dengan sesama homeless juga. Terus dia juga ngejelasin tentang keluarga kekaisaran, terus yang anaknya lahir berbarengan dengan crown prince dan perasaan dia terhadap lahirnya itu tuh kayak gimana ya, berasa banget gitu kan. Cuman kan karakter di sini emang fiksi gitu, nggak yang ada gitu, bukan yang biografi gitu kan. Nah, karena dia berdasarkan kejadian-kejadian yang nyata di Jepang, jadi aku lebih prefer kalau ini tuh urban fiction dan ini tuh urban fiction. Terus kayak apa namanya? Kayak kejadian yang ada di sana tentang homeless, yang pekerjaan yang menyita waktu, harus berpisah sama keluarga, itu kan sebenarnya kejadian di semua tempat kan. Ya. Cuman karena dibaca lewat novel ini jadi kayak berasa intens banget dan berasa gitu tragicnya di sini. Aku lebih prefer urban fiction. Kalau Ica? Aku juga setuju sih sama Kak Yayang. Kalau ini lebih ke urban fiction, meskipun aku belum belum coba baca, atau aku mungkin nggak sadar gitu ya kalau novel-novel lain yang juga bergenre urban fiction gitu. Jadi emang bisa dibilang ini baru buat aku kayak gitu. Tapi kalau untuk narasinya sendiri, aku ngerasa ini mirip-mirip sama bukunya Haruki Murakami yang pernah aku baca juga, yang Dengarlah Nyanyian Angin. Itu kan semacam biografi tapi fiksi gitu ya, kayak gitu. Jadi ya ini juga apa ya, jadi pengetahuan baru buat aku sih kalau genre urban fiction tuh nyeritain tentang
apa sih kejadian yang nyata tapi difiksikan gitu ya. Dapat juga kan di situ culture dan budayanya di situ kayak banget. sisi lain Jepang yang nggak kita kenal selama ini kayak gitu. Ya, apalagi nyeritain juga tentang budaya bukan budaya, apa yang namanya, agama Budanya yang kayak ritual kremasinya itu banget sih, dijelasin banget. Dan itu jujur agak bikin pusing karena jarang banget aku baca cerita yang agama Budanya itu dijelasin sejelas itu. Dan nggak relate juga ya, jadi kayak cuma baca doang gitu. Jadi cuma baca doang, nggak relate. Bener-bener, tapi seru sih, maksudnya dapat insight baru. Oke, pertanyaan selanjutnya, kan tadi udah dibahas juga nih sedikit kalau si tokoh aku ini memang sudah meninggal. Nah, di bagian mana Kak Yayang sadar kalau si tokoh aku ini sebenarnya udah meninggal? Aku nggak nyadar secara langsung, jadi aku nyelesain dulu bukunya, terus ini maksudnya gimana kayak gitu. So aku mikir lagi, ya balik lagi ke bab-bab yang aku curigain kayak gitu. Kalau menurut aku itu dia meninggal pas di umur dia 70 tahunan, nggak lama setelah temen dia yang melihara anjing, siapa sih? Segi ya, kalau nggak salah. Nah, kan di situ dia nyeritain kan kalau dia mulai kesepian karena temen dia meninggal kayak gitu. Terus di situ di setelah itu juga dia pernah ngebahas tentang banyak being homeless in Japan itu bukan sebuah takdir tapi sebuah pilihan, karena orang-orang yang homeless itu tuh pada dasarnya mereka punya keluarga gitu. Entah itu mereka punya masalah atau gimana gitu kan. Dan orang-orang yang homeless itu tuh kebanyakan dan keseringan berakhir dengan bunuh diri. Salah satunya lewat ditabrak kereta gitu kan dia bilang. Nah, dia di situ dia nyentil sedikit. Cuman aku nggak terlalu ngeh kan saat yang pertama kali aku baca itu. Ya udah pas ke situ, aku sempat deg-degan pas pertama kali dia ngebahas tentang dia mulai stres karena dia bisa ngedengar orang-orang lalu lalang, terus yang orang-orang yang sibuk di jam-jam sibuk di stasiun gitu kan, terus itu tuh bikin dia tertekan. Terus habis itu dia masuk ke peron, kan biasanya kalau misalnya kereta masuk itu diperingatkan menjauhi yellow line kan. Nah di situ tuh untuk pertama kalinya dia bilang dia malah mendekati yellow line, tapi orang-orang di sekitar dia tuh nggak ngeh sama apa yang dia lakuin. Nah di situ aku mulai curiga, ini kenapa dia kayak gini gitu. Dan ternyata makin ke belakang itu sering banget kan dia kayak menyisipkan bagian yang peringatan yellow line itu. Jadi aku curiganya dia bunuh diri karena dia ditabrak kereta. Curiganya aku ya, cuman buat kapannya, exactly-nya itu aku kurang nangkep sih. Kalau menurut aku ya setelah nggak lama dari temennya Segi itu meninggal. Kalau Ica? Kalau aku jujur masih belum tahu, maksudnya belum nangkap kenapa dia meninggal. Tapi waktu aku tahu dia itu sebenarnya udah meninggal, itu ada di narasi dia yang bilang, aku sudah tidak bisa mendengar, sudah tidak bisa berbicara kalau nggak salah, dan sudah tidak bisa melihat. Ada di situ narasinya yang dia bilang kayak gitu, dan di situ aku mikir, oh jangan-jangan sebenarnya nih orang udah meninggal gitu, tapi dia ceritain lagi kehidupannya kayak gitu. Dan aku malah curiganya dia itu meninggal karena bom atom. Cuma pas udah nyampe, ya karena kan di situ juga ada narasi katanya Ueno Park juga dijadiin kuburan dari korban-korban bom atom. Tapi pas udah nyampe kesini ya aku nyadar kalau itu salah, karena di umur 70-an itu dia masih apa ya, kayak masih nyeritain kejadian, masih bercerita gitu. Bahkan di umur segitu dia baru jadi homeless kan ya kalau nggak salah. Apa di umur 60-an. Iya, jadi aku mikir, oh berarti dia nggak mati karena bom nuklir itu. Tapi kayaknya mungkin memang benar siapa yang kayak yang kira, kayaknya dia bunuh diri ya. Dan ini juga tapi jadi tersirat. Apa? Tersirat kalau menurut aku. Tersirat. Iya. Jadi tiap orang punya pendapat beda-beda sih. Bener, aku aja nggak ngeh pas sebelum kayak yang cerita tadi.
Terus aku juga jadi penasaran juga kenapa sih dia memutuskan untuk jadi homeless gitu. Menurut kalian kenapa? Kan awal mula itu dia jadi homeless pas dia kerja sebagai apa namanya, buat Olimpiade tahun berapa itu, 60-an ya kalau nggak Ya, salah ya. yang Nah kayak itu kan kulit dia gitu ya. iya jadi kayak kuli bangunan gitu Iya. mungkin ya. Terus di situ kan dia ngejelasin kalau banyak orang-orang yang homeless juga karena mereka jauh dari keluarga mereka dan mereka harus kerja untuk menghidupi keluarga mereka yang di kampung gitu. Cuman mereka nggak punya apa namanya, kayak pemasukan lebih untuk mereka pakai buat tinggal di Tokyo kan. Jadi mereka bikin tenda di sekitaran stasiun. Waktu awal narasinya kan ada yang dia ngomong kayak gitu. Ya. Terus tapi setelah itu kan dia memutuskan untuk pulang ya ke kampungnya. Nah, di situ letak titik baliknya dia sih. Jadi dia kalau di awal dia terpaksa jadi homeless, setelah dia pulang terus dia kehilangan keluarganya, yang orang tuanya, yang istrinya meninggal. Nah, di situ tuh dia mutusin buat homeless beneran atas Keinginannya. pilihan dia sendiri. Kayak gitu. Dan kalau menurut aku itu lebih ke karena rasa gimana sih? Dan ini nih bagian ibunya juga pernah bilang kamu ngerasa nggak pernah beruntung kan di dalam hidup. Nah, Itu sedih banget. itu tuh selalu terngiang-ngiang sama Kazu kan. Iya. Dan di saat titik terendah dia yang dia kehilangan anggota keluarga, dia selalu inget itu. Makanya dia kayak putus asa, sampai aku juga nandain sih ini bagian yang ini. Yang dia bilang kalau nggak salah terjemahannya kayak gini kalau nggak salah ya. Yang kalau misalnya kamu sudah terjatuh sekali, kamu akan terus terperosok kecuali kematian yang menghentikan. Kayak gitu. Dan kamu hanya butuh tetap hidup aja sampai kematian itu tuh datang kayak gitu. Iya. Dan menurut aku itu mengisyaratkan kalau dia tuh udah nggak punya kehidupan lagi, makanya dia homeless sampai kematian dia datang gitu. Udah putus asa lah bisa dibilang. Kalau menurut aku ya. Ya, jadi dia kayak kalau menurut saya yang dia memutuskan untuk homeless karena dia udah putus asa gitu ya. Iya sih bener. Aku tuh nangkepnya aku kira karena dia nggak mau nyusahin keluarganya. Karena kan dia diurus. Iya itu juga. Ya kan ya dia diurus sama cucunya. Meskipun aku tuh merasa sayang kenapa dia harus mutusin jadi homeless, padahal kan dia masih punya anak cewek, dia masih punya keluarga. Tapi ya mungkin karena dia sudah terlalu sering kehilangan keluarga, dia udah terlalu sering ditinggalin, dia jadi putus asa, jadi memutuskan untuk hidup sendiri aja kayaknya. Bener-bener. Cuma aku tetap masih menyayangkan aja sih, kok dia malah mau homeless gitu. Iya, makanya beda banget kan ya, kayak literatur Jepang tuh sensitif banget gitu dengan hal-hal yang ada di kehidupan mereka gitu kan. Iya benar. Jujur ini ya kayak keputusan-keputusan yang diambilnya tuh berbeda banget sama kalau aku ada di posisi itu gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang kalian tangkap dari endingnya? Karena kan endingnya ini kayak tiba-tiba ada tsunami di kampungnya. Nah itu gimana menurut Kak Yayang? Kalau menurut aku closure aja sih sebenarnya, karena kan dia udah secara gimana sih? Dia udah nggak punya semangat hidup nih. Dia nggak punya lagi apa namanya? Kayak tujuan hidup dia gitu kan. Anaknya meninggal, istrinya meninggal, orang tuanya meninggal. Terus dia juga udah homeless dan mungkin pas narasi dia di present itu dia udah mulai jadi hantu, ghost, tapi masih ada kejanggalan di hati dia karena dia ngerasa dia masih ninggalin anggota keluarga dia yang lain gitu di kampung halamannya gitu kan. Jadi pas dia balik lagi ke kampung halamannya itu dan dia ngeliat cucunya dan anjing yang diadopsi cucunya itu ya gitu jadi korban.
udah selesai kayak gitu, closure aja. Kalau menurut aku ya. Jadi itu kayak cuma apa ya, ngeliatin setiap anggota keluarganya ikut meninggal juga gitu ya maksudnya. Mm-mm. Jadi dengan kejadian keluarganya punya bencana dan mungkin meninggal juga, jadi kayak dia udah nggak punya kekhawatiran di dunia ini gitu loh. Dan udah tuh selesai Iya, narasinya iya. dia. Iya, di situ tiba-tiba selesai dan aku bingung banget. Ini apa maksudnya? Kenapa ditutup dengan seperti ini? Jujur aku itu bingung banget, maksudnya kenapa harus kayak gitu endingnya. Ya tapi benar sih aku dapat insight dari Kak Yayang dan setuju. Ya mungkin itu memang closure aja karena memang Yoko itu anak dia, tapi Yoko itu jarang diceritain kan ya. Jadi mungkin memang dia itu gimana? Maksudnya penulis itu menceritakan anggota-anggota keluarga yang memang dekat banget sama tokohnya Kazu, makanya dia dikasih closure-nya Mary gitu ya, bukan anggota keluarganya yang lain. Ya benar-benar setuju. Terus kira-kira apa sih yang pengen disampaikan oleh penulis di dalam buku ini? Tadi mungkin udah sempat dibahas-bahas dikit sih ya di awal, kayak tentang sejarahnya dan sebagainya. Nah, tapi apa sih yang paling menonjol yang menurut Kak Yayang itu kayak yang dapat di dalam bukunya? Gimana ya? Kalau menurut aku ini kayak tipikal keadaan mental dan sosial Jepang banget sih. Dan penulis mau nonjolin itu dari sudut pandang keadaan dari orang-orang yang homeless gitu. Salah satunya kan diwakilin sama Kazu kan. Dan di situ dapat insight juga kan kita alasan orang-orang homeless itu kenapa, ya ada yang karena kerja, ada yang karena emang tuntutan perekonomian yang nggak sebanding sama apa yang harus mereka kasih buat keluarga gitu kan. Terus di ending juga dia jadi homeless karena pilihan dia sendiri gitu, karena ada orang-orang yang putus asa kayak gitu. Yang menarik juga pas di awal narasi dia bilang jadi homeless di Tokyo itu hidupnya lebih gampang karena lebih mudah nyari makan daripada dia di kampung. Iya, Pas iya, dia iya. jadi homeless di Tokyo, pas dia jadi Iya, homeless iya. di Tokyo itu dia bisa dapat makan dari orang-orang yang nyumbang, dari apa kayak Supermarket, ya restoran-restoran, iya yang minimarket. kayak gitu. Jadi di situ juga mungkin secara nggak langsung kita dapat insight juga kali ya, apa kayak perbandingan kehidupan dan kesejahteraan antara Tokyo yang notabene kota sama perkampungan yang kota-kota kecil di daerah lain gitu. Itu sih menurut aku. Ya aku juga sebenarnya kurang lebih sama kayak Kak Yayang. Cuma yang aku lebih tangkap itu di sini adalah isu sosial tentang ya orang-orang homeless gitu. Karena aku juga baru tahu kalau ternyata di Jepang juga ada ya, maksudnya pengemis. Soalnya aku selama ini kan lihat di vlog-vlog tuh Jepang tuh kayak bersih, indah gitu. Jadi aku baru tahu kalau ternyata ada ya orang-orang yang hidup di tenda-tenda, kehujanan gitu. Dan aku juga ngelihat apa ya kesenggangan sosial juga mungkin ya, karena di sini kan ada adegan di akhir-akhir waktu Kaisar Jepang tuh mau datang ke parknya, ke Ueno Parknya, tapi orang-orang yang homeless itu malah disuruh pergi gitu. Artinya kan Iya. berarti nggak bisa ketahuan dong sama Kaisar Jepang kalau sebenarnya di Jepang tuh ada orang-orang yang kayak gitu. Misalnya ada orang-orang yang nggak punya rumah dan homeless gitu, karena disuruh bersih daerahnya kayak gitu sih. Dan aku juga ngelihat kesenjangan sosialnya makin kelihatan itu waktu penulis nyeritain kelahiran anaknya Kaisar yang bareng sama anaknya Kazu. Itu kan beda banget ya. Itu sedih banget karena anaknya Kazu itu di situ miskin pas lahir, nyari bidan juga susah. Sedangkan anaknya Kaisar sampai diberitakan, dibilang sehat, kayak gitu itu kerasa banget sih bedanya gitu antara orang kaya dan orang miskin. Privilege ya. Ya, privilege. Ya, Gimana? oke. Ini pertanyaan terakhir. Tapi mungkin dari Kayang kira-kira ada yang mau didiskusin juga nggak? Mungkin Kayang ada yang yang masih ngeganjel pengen dibahas sebelum ke pertanyaan terakhir.
Apa ya? Yang masih ngeganjel kayaknya udah dibahas dari awal. Udah kali ya. Udah kayaknya. Oke, Lanjut kalau aja. gitu kita langsung ke pertanyaan terakhir aja, yaitu buku ini kira-kira bisa dibaca sama tipe pembaca yang suka apa? Yang bisa suka baca, genre bacanya kayak gimana gitu. Yang jelas ini tuh apa namanya, kalau misalnya suka dengan pengetahuan atau misalnya kayak gimana sih, insight-insight baru tentang sudut pandang kehidupan lain di dunia ini, di khususnya di Jepang gitu ya. Ini cocok sih. Cuman kalau misalnya cari buku buat hiburan yang page turner, yang karakternya udah jelas kayak gini gitu kan, itu buku ini nggak cocok, bakalan bikin stres. Bener-bener. Jadi emang cocoknya buat orang yang beneran niat buat baca buku ini aja. Kalau nggak niat ya nggak usah. Iya benar-benar. Kalau dari aku sendiri juga nyaranin buat yang pengen baca buku ini untuk yang suka pertama sih literatur Jepang pasti ya, karena buku ini kan emang jilid. Terus juga yang suka sama cerita yang narasinya itu bukan kayak novel fiksi pada umumnya kayak fantasi atau romance. Karena kan kalau romance atau fantasi itu kayak ada alurnya ya, di mana pertama biasanya belum saling kenal, terus nanti jadi makin tahu informasi tapi cuma cerita doang gitu, dan nanti ada endingnya gitu. Sedangkan kalau buku seperti ini tuh bolak-balik alurnya, terus juga alur waktunya juga nggak jelas gitu. Tapi pencerita di setiap penceritaannya itu ada kayak bener kayak tadi kata kayak yang ada insight-insight baru kayak tentang Jepang kayak gitu. Terus juga buat yang aku kurang tahu sih apakah emang benar ini mirip atau enggak, tapi karena aku pernah baca Dengarlah Nyanyian Angin yang Haruki Murakami, jadi mungkin kalau suka Dengarlah Nyanyian Angin Haruki Murakami juga bisa coba baca buku ini. Terus buat yang suka sama buku-buku yang sunyi, yang senyap, Iya, iya. buku ini cocok. Iya, iya benar. Gimana ya, susah menjelaskannya ya. Intinya pokoknya buku ini unik gitu sih sebenarnya. Harus Buku ini nggak berisik. Ya, benar-benar. Oke, paling itu aja yang bisa didiskusikan dari diskusi kali ini. Buat yang penasaran sama Tokyo Ueno Station, bisa dibaca di Kindle. Aku sama kayak yang baca di Kindle juga kan ya. Dan iya, aku baca di Kindle. Ya, dan karena belum diterjemahkan ke Indonesia gitu. Oke, paling itu aja. Jangan lupa subscribe ke channelnya Kayayang dan juga ke channel ini. Dan nanti juga bakal ada diskusi buku Dial A for Antis karyanya Jesky Sutanto di channelnya Kayayang. Jangan lupa ditonton, nanti aku bakal taruh linknya juga di description box. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Dadah!